Oke, selamat datang semuanya. Kita kembali lagi di Kemen PU Talk ya. Jadi di sini uh, adalah podcast ya, teman-teman PU yang mana kita hari ini akan membahas tentang tantangan kebangsaan di masa kini ya, di mana masa digitalisasi digital yang ada di mana-mana. Jadi kita akan membahas tantangan-tantangan para pemuda, terutamanya di sini mungkin kita akan membahas terkait dengan ASN, bagaimana ASN itu menghadapi tantangan kebangsaan mereka. Nah, nanti akan ada beberapa orang di sini, teman-teman, sebagai narasumbernya. Nanti ada Kak Mailandar Rainowati, ada Kak Metal Modama, Kak Mila Valerina, Kak Muhammad Huzaifa, Kak Muhammad Noval Effendi, dan Kak Muhammad Noval Aziz, dan saya sendiri Muhammad Maulana sebagai host pada hari ini. Oke, jadi kita akan mulai terlebih dahulu dari bahasan topik yang pertama, yaitu ada disrupsi digital dan hoax. Nanti kita akan bersama Kak Huzaifa dan Kak Miftah terlebih dahulu. Oke? Nah, kita ke Kak Miftah dan Kak Huzaifa. Silakan Kak Miftah Huzaifa, boleh sapa-sapa penonton terlebih dahulu. Halo semuanya, Halo perkenalkan nama semuanya. aku Miftah. Halo, nah kita Ya, sekarang perkenalkan udah nama aku bersama Kak Muhammad Huzaifa. Miftah. Iya, kita udah bersama Kak Miftah dan Kak Huzaifa ya, panggilannya di sini Kak Miftah dan Kak Huzaifa. Nah, tadi kita udah sempat menyenggol nih bahasan terkait dengan disrupsi digital dan hoax. Nah, pandangan dari, mungkin kita mulai dari Kak Miftah terlebih dahulu nih. Kak Miftah, pandangan Kak Miftah terkait dengan disrupsi digital ini seperti apa sih? Kalau menurut saya ya, untuk disrupsi di bagian masyarakat, kalau untuk di masyarakatnya itu tuh sekarang semakin reaktif dalam menilai, sehingga kesalahan kecil yang ASN buat itu bisa sangat berdampak di masyarakat dan menjadi viral. Dan banyak hoax yang berseliweran terkait dengan pemerintahan sekarang. Sehingga disrupsi ini perlu kita jaga agar kita bijak dalam menggunakan sosmed. Seperti itu, Kak. Oh iya, berarti apa aja yang kita buat sekarang ini tuh banyak istilahnya, banyak mata-matanya ya Kak Miftah ya? Iya, betul banget. Jadi perlu Iya, kita jadi saring lagi nih informasinya sebelum kita sebarkan. ya apa yang kita buat bisa gampang, ya gampang viral di mana-mana ya. Oke, Ya. coba kita ke Kak Uzaifah. Kalau pandangan dari Kak Uzaifah ini seperti apa Kak? Ya, oke Kak. Jadi mungkin kita bahas dulu ya apa itu disrupsi digital ya Kak. Jadi mungkin sekarang kan dengan majunya era Boleh. teknologi, ada apa namanya teknologi AI atau misalkan sistem informasi yang sudah memadai dan kemudian semua orang sudah mau menggunakan sosial media nih Kak. Benar tadi yang disampaikan sama Kak Hmm. Miftahul nih, semua yang disampaikan di sosial media itu sudah bisa diakses dengan gampang dan bisa diterima oleh semua orang kalangan masyarakat gitu. Jadi apa yang kita sebar di sosial media, apa yang kita terima dari semua informasi itu tuh perlu kita saring atau kita pilih mana yang benar dan mana yang kurang tepat gitu Kak. Oke, kalau sebenarnya SDM yang ada di sekarang ini ya kita berbicara menggunakan teknologi digital yang ada saat ini, Kak Uzaifah. Iya, jadi kalau untuk SDM bagi kita sendiri Kak ya sebagai CPNS ya, kita tetap harus Ya, mengikuti alur teknologi gitu. Ketika kita sudah dapat menggunakan AI untuk apa namanya kemajuan kerjaan kita, itu sangat memudahkan dalam pekerjaan kita gitu Kak. Jadi SDM kita juga harus dikembangkan dan bisa lebih adaptif dengan segala perkembangan teknologi Kak. sering mendengar antara adanya uh, dari mindset seseorang ASN dengan mindset dengan perkembangan digital nih. Nah, gap tersebut tuh gimana nih caranya kita bisa mengejar mindset, ketertinggalan mindset kita terhadap kemajuan teknologi itu sendiri, Kak Mika? Eh, Kayaknya kita perlu edukasi dulu ya
Bang, sebelum kita menggerakkan digitalisasi itu dalam kantor kita. Jadi biar semua tahu nih tujuannya apa, punya visi, misi seperti apa, digitalisasi yang seperti apa sih yang akan kita bawa, yang akan kita rubah agar ke depannya digitalisasi ini mempermudah pekerjaan kita, bukan tambah mempersulit pekerjaan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Miftah dan Kak Uzaifah ya. Pandangannya tadi terkait dengan bagaimana disrupsi digital dan hoax ini bisa menyebar secepat itu karena perkembangan digital yang ya kita bilang cukup cepat ya saat ini. Mungkin ada kata-kata terakhir mungkin dari Kak Uzaifah dan Iya Kak, jadi mungkin Kak untuk Miftah apa namanya sebelum kita disrupsi. pindah ke sesi yang kedua. Ya, oke Kak. Jadi mungkin untuk kata-kata terakhir di materi terkait disrupsi digital dan hoax ini, bagaimana kita sebagai CPNS PU dapat memilah dan menerima secara adaptif terkait perkembangan teknologi sekarang saat ini. Mari bijak Oke, menggunakan sosial terima kasih media. kalau begitu. Oke, Iya. Terima Terima kasih kasih Kak Kak. Uzaifa dan Kak Mita terima di sesi satu kali kasih. ini. Oke, jangan kemana-mana, sebentar lagi teman-teman kita akan masuk ke sesi yang kedua, di mana nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih kesenjangan sosial dan ketimbangan pembangunan bisa mempengaruhi tantangan-tantangan sebagai bagaimana kita berbangsa dan bernegara di masa kini. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tadi setelah di sesi pertama kita membahas terkait dengan bagaimana dampak disrupsi digital dan hoax terkait dengan tantangan kebangsaan di masa kini. Nah, saatnya kita masuk ke sesi kedua nih. Nah, di sesi kedua kita akan membahas terkait dengan kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan. Nanti kita akan bersama narasumber Kak Mailanda dan Kak Mila ya. Mungkin teman-teman penasaran nih, kesenjangan sosial itu seperti apa, ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia seperti apa, dan bagaimana itu terkait dengan kesenjangan, uh, bagaimana itu terkait dengan tantangan kebangsaan, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Ya, karena kita juga masih ada sebutan di Indonesia itu wilayah 3T, ya, tertinggal, terdepan, dan terluar juga. Oke, coba kita masuk ke Kak Mailanda terlebih dahulu ya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak, ini kesenjangan sosial dan ketimbangan pembangunan di Indonesia itu seperti apa dan pengertiannya mungkin seperti apa? Boleh silahkan. Oke, makasih atas waktunya Kak Maulana ya. Aku langsung aja ambil contoh aja ya untuk kesenjangan sosial. Ini sebenarnya adalah tantangan kebangsaan masa kini untuk Indonesia. Karena terlihat kan geografi Indonesia itu berpulau-pulau, akses terbatas, dan pendidikan itu masih sebagai tantangan utama. Nah, merebak dari situ nggak jauh nih dari 3T, kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Di antaranya ada Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Dia memiliki tantangan daerahnya terpencil dan memiliki aksesibilitas yang kurang. Terus Kabupaten Nias di Sumatera Utara, terpencil, memiliki tantangan aksesibilitas juga sama infrastruktur. Lalu Kabupaten Natuna dan Anambas. Ini kabupaten yang terluar di Kepulauan Riau yang dari kotanya sendiri Tanjung Pinang itu hampir 12 jam. Terus Kabupaten Asmat dan Pegunungan Arfak di Papua, daerah pengedalaman yang memiliki tantangan dalam hal infrastruktur akses dan layanan dasar itu sangat-sangat diperlukan. Sebenarnya pemerintah ini udah mencanangkan 3T ini dari tahun 2020 nih. Dengan tujuan utama pembangunan daerah 3T mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dengan lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Hal ini dilakukan berbagai upaya program-program dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. Nah, cocok banget nggak sih bagi kita para ASN Kementerian PU nih, buat 3T Benar. untuk kita lebih
mengutamakan profesi-profesi terluar kita. Ini bahasan yang cukup menarik ya teman-teman. Saya juga bahkan baru tahu ya, ternyata program 3T itu sudah ada dari 2020. Ya, mungkin baru mendengarnya beberapa bulan ke belakang ini, ternyata itu sudah dicanangkan dari tahun 2020. Nah, bagaimana nanti teman-teman ASN tentunya, ya termasuk kami di sini, ya uh, terus mengimprovisasi ya dan juga memperlancar terkait dengan program-program 3T ini. Nah, kita tahu nih pembangunan di Indonesia ini kan tadi sudah sempat disinggung oleh Kak Melanda juga. Pembangunan itu kan terpusat di kota-kota besar ya teman-teman. Nah, akibatnya itu daerah-daerah seperti kota-kota pinggir dan kota-kota kecil lain itu tertinggal. Nah, ini menurut Kak Mila, dampak apa sih yang paling nyata dari ketimpangan infrastruktur ini? Eh, Oke, Mas Maulana, terima kasih. Ini bisa kita lihat di masa sekarang ini, dampak yang paling nyata untuk bangsa kita terhadap infrastruktur yang nggak merata, ialah di beberapa daerah yang tertinggal, itu mereka nggak mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan, itu mereka itu sangat minim, sehingga mereka eh, sangat mendapatkan apa ya, pelayanan itu yang sangat kurang gitu loh, Mas. Sehingga mereka itu menjadi daerah yang sangat tinggal di saat ini, terutama internet ya, terutama apalagi di zaman sekarang, internet itu sangat penting. Sehingga daerah yang kurang mendapatkan akses internet, maka daerah tersebut merupakan daerah yang tertinggal pada saat ini. Seperti itu, Mas Maulana. Itu teman-teman. Jadi uh, banyak nih dampak-dampaknya kalau pembangunan hanya berpusat di daerah-daerah pembangunan kota besar gitu ya. Jadi makanya program-program pembangunan kota besar lain itu cukup menarik juga ya, yang sempat dicanangkan oleh calon presiden kita dulu, teman-teman. Nah, mungkin itu bisa menjadi acuan juga bagi teman-teman bahwasanya pembangunan itu tidak hanya di kota-kota besar. Nah, itu baru dampak sosial nih. Kalau dampak dari sisi ekonominya gimana Kak Mailanda? Ada tanggapan dan pandangan nggak terkait hal tersebut? Sebenarnya dampak dari sisi ekonomi itu sangat berpengaruh ya, terutama ekonomi mikro nih. Ekonomi mikro di kawasan-kawasan 3T itu kan belum tumbuh sebesar di kawasan-kawasannya sekarang. Nah, dengan kita caranya akses, terutama akses jalan dan akses-akses ke pulau-pulau terluar itu harus dipercepat karena itu yang membangun ekonomi mikro mereka. Nah, mungkin kalau bisa saya simpulkan sedikit, jadi ini sebenarnya masalahnya emang kompleks ya, bermasalahan dengan kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan ini. Kira-kira nih, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah, Kak Mila, untuk biar kesenjangan ini tidak terjadi lagi ataupun dibenahi mulai dari saat ini? Ya, menurut saya ini pemerintah itu harus mengubah paradigma pembangunan yang selama ini terpusat di pulau-pulau tertentu ya, terutama di Pulau Jawa. Jadi mereka harus fokus juga di daerah-daerah yang tertinggal dan terpencil tersebut, seperti yang dikatakan Kak Mailanda tadi, terutama di daerah-daerah 3T. Nah, mereka itu juga harus bekerja sama. Jadi nggak harus pemerintah pusat aja. Jadi mereka harus berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga sektor swasta juga. Itu terutama di pembangunan infrastruktur digital seperti itu, Mas. Oh, jadi kuncinya itu sebenarnya adalah pemerataan dan kolaborasi ya, Kak Mila. Betul. Kita itu memang harus menekankan kolaborasi karena kita ini kan Indonesia kan luas. Jadi nggak hanya satu sektor aja yang berpengaruh. Jadi semuanya itu harus ikut berkolaborasi seperti itu. Supaya daerah-daerah terpencil itu mendapat infrastruktur yang sama seperti daerah-daerah yang sudah maju seperti itu, Mas. Oh, baik. Terima kasih banyak nih Kak Mailanda dan Kak Mila ya. Udah mau sharing-sharing ke kita nih gimana kesenjangan sosial dan ketimbangan pembangunan itu bisa berdampak dengan tantangan kebangsaan di masa kini ya. Mungkin selanjutnya nanti kita akan lanjut ke sesi ketiga, di mana di sesi ketiga ini kita akan membahas lebih dalam lagi tantangan kebangsaan masa kini, ya, di mana
kita generasi muda itu uh, masih memiliki banyak krisis identitas. Nah, di sini sudah ada Bang Noval dan Bang Noval Effendi ya. Boleh boleh sapa-sapa dulu Bang Noval dan Bang Noval Effendi, silakan. Halo, halo semuanya. Iya, Halo semuanya, selamat jadi siang. ada duo Noval ya kita hari ini sebagai Sip. pemateri Dua kita. Nova. Mm-mm. Ya, tadi saya sudah sempat menyinggung nih krisis identitas di kalangan generasi muda ya. Mungkin nanti kita mulai dari Kak Noval Effendi dulu. Boleh nanti Kak dijelaskan nih krisis identitas itu apa dan kenapa sih itu bisa menjadi tantangan kebangsaan masa kini? Silakan Kak. Oke, jadi gini ya Mas. Menurut saya krisis identitas itu adalah kondisi ketika seseorang mengalami kebingungan dalam memahami jati diri, nilai, dan arah hidupnya. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor ya Kak, seperti fase pencarian diri, tekanan sosial, dan pengaruh dari tekanan keluarga juga. Serta hal ini juga dapat diakibatkan oleh pengaruh budaya yang masuk tanpa difilter. Di zaman sekarang ini kan semua informasi kita dapat kita akses gitu ya Kak. Jadi karena kurangnya rendah pendidikan karakter, bisa juga karena ekonomi yang tidak mendukung, hal itu bisa mengakibatkan seorang anak muda itu kehilangan identitasnya gitu Kak. Oh, berarti krisis identitas ini ya cukup patut diperbincangkan juga ya. Makanya kenapa ini adalah menjadi salah satu materi kita hari ini teman-teman. Nah, kalau begitu Kak Noval Aziz, tadi Mm-mm. kan sudah dibahas nih kalau krisis identitas itu seperti apa. Nah, Ya. dampaknya terhadap nasionalisme itu apa nih, Kak Noval? Nah, sebenarnya juga satu sisi ketika kita membahas nih mengenai krisis identitas dikaitkan dengan nasionalisme, otomatis dong kita sebagai bangsa warga negara Indonesia yang harus pede nih, harus pede dengan eh, kebangsaan kita gitu. Jadi ketika kalau kita sendiri aja nggak yakin bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang mampu, misalnya kayak gitu, misalnya kayak kita punya kompetensi dalam suatu bidang, tapi kita nggak berani gitu menunjukkan bahwa kita berasal dari Indonesia, takutnya itu juga mengikiskan rasa nasionalisme kita. Belum lagi kita contoh misalnya kalau kita arahkan misalnya kita di dalam lingkup sebagai aparatur sipil negara. Orang-orang yang mempunyai krisis identitas takutnya bertabrakan nih antara ideologi-ideologi yang selama ini dia pegang itu. Dia mungkin ASN yang baru masuk di dalam lingkungan eh, aparatur sipil negara nih dengan pola kerja yang berbeda daripada tempat kerja dia sebelumnya. Di ASN kan jelas tuh kayak kita harus ikut nih ada struktur hierarki yang harus kita ikutin. Sedangkan di beberapa tempat lain mereka kan lebih mengedepankan yang namanya efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan. Misalnya simpelnya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Maulana. Oh, terima kasih ya Kak Noval. Wah, ini pandangan yang cukup menarik ya bagaimana krisis identitas itu harus kita tanamkan mulai dari diri kita, bagaimana kita bisa tetap ikut ya. Mungkin tadi ada pembahasan di ASN itu ada hierarki, bagaimana kita ikuti hierarki tersebut, bagaimana kita bekerja tanpa uh, mengesampingkan bagaimana kita juga membela negara ini ya. Oke, kalau Sepakat. dari Kak Noval Aziz sendiri nih, apa Kak kira-kira yang bisa dilakukan untuk kita bisa mengurangi rasa krisis identitas kita ini? Sebenarnya satu sisi ada berbagai hal ya, Mas ini yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan eh, apa ya kegundahan hati. Kan kita kalau ngomongin krisis identitas kan adalah sebuah kegundahan ya. Ketika kita nggak pede dengan apa yang kita lakukan gitu, ketika ada banyak apa pandangan-pandangan dari luar yang mempengaruhi pola pikir kita sampai kita bingung nih bahwa kita mempunyai identitas yang sesuai nih pada porsinya. Misalnya apakah kita kita memposisikan diri sebagai ASN, maka kita harus bisa benar-benar menjadi ASN. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah banyak ikut seminar atau motivasi-motivasi di tempat lain gitu, entah itu dari lembaga psikologi kalau memang kita merasa identitas kita udah cukup berkurang, atau kita ikuti juga beberapa seminar-seminar ataupun workshop gitu mengenai tentang nasionalisme, bagaimana kita meningkatkan lagi kembali eh, materi-materi atau
pemahaman-pemahaman tentang nasionalisme tersebut. Gitu kira-kira Mas Maulana. Oke, terima kasih Kak Noval. Berarti kalau bisa kita bilang Kak, salah satu cara mengurangi krisis identitas itu kita ikut bela negara, benar nggak sih? Nah, itu sepakat, benar. Aku sepakat tuh, karena